Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di channel praktikum kelompok kami, yaitu kelompok 1. Pada saat melaksanakan pengujian sampel pada Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Khairun Ternate tahun 2022. Baik, pelaksanaan pengambilan sampel dilakukan pada halaman kebun salah satu dosen mata kuliah Mekanika Tanah. Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 23 Maret 2022. Kriteria pengambilan sampel yang disampaikan yaitu lubang tanah yang harus digali sebesar 1 meter x 1 meter. Dimaksud kotak kanan, kiri, atas, bawah 1 meter dengan kedalaman 1 meter. Tujuan kita menggali 1 meter ini yaitu untuk mengetahui tanah apa, jenis apa yang terdapat pada kedalaman tersebut, atau biasanya kita sebut dengan uji speed. Pengambilan tanah dilakukan oleh anggota kelompok kita. Setelah itu, sampel tanah dimasukkan ke dalam karung dan plastik. Setelah selesai melakukan pengambilan tanah, sampel semua dibawa ke Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Khairun yang berada di Kelurahan Gambesi. Kemudian, keesokan harinya, kita sudah bisa mulai melakukan pengujian. Pengujian yang dilakukan akan dijelaskan langkah-langkah serta pengolahan datanya pada video berikutnya. Terdapat 9 pengujian dan ada pengujian menggunakan tanah basah dan tanah kering. Dalam pelaksanaan yang kita lakukan terlebih dahulu yaitu bersihkan cawan timbang hingga bersih sehingga tidak ada lagi kotoran yang tersisa di dalam cawan. Lalu kemudian kita keringkan cawan timbang dengan menggunakan kain hingga kering. Kemudian timbang dan catat berat cawan kosong atau disimbolkan dalam W1. Lalu kita masukkan contoh tanah ke cawan timbang yang sudah ada. Kemudian bersama tutupnya ditimbang atau disimbolkan dalam W2. Kemudian dalam keadaan terbuka, cawan bersama tanah dimasukkan dalam oven dengan suhu 105-110 derajat Celcius selama 16-24 jam. Sertakan tutup cawan, jangan sampai tertukar dengan cawan lainnya. Setelah melewati 24 jam di dalam oven, cawan tertutup dengan tanah kering ditimbang dengan disimbolkan W3. Langkah pertama, tumbuk tanah menggunakan palu karet. Setelah penumbukan tanah, sampel tanah ditimbang sebanyak 500 gram. Kemudian sampel tanah dimasukkan ke dalam susunan saringan yang sudah disiapkan. Setelah dimasukkan, lalu ditutup rapat. Selanjutnya, kencangkan penjepit susunan saringan, yaitu berupa tali ikat dengan kuat, agar saringan tidak terjadi kesalahan pengguncangan. Setelah saringan diikat dengan penjepit guncang mesin pengguncang menggunakan tangan selama 15 menit. Setelah 15 menit diguncangkan, biarkan sampel yang terdapat dalam saringan diamkan selama 5 menit untuk memberikan kesempatan debu-debu agar mengendap. Selanjutnya, keluarkan sampel yang tertahan di masing-masing saringan. Pisahkan dan berikan tanda agar tidak tercampur dengan lainnya.
Tahap terakhir, jangan lupa timbang masing-masing berat sampel yang tertahan di masing-masing saringan, lalu catat hasilnya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menimbang berat pignometer kosong. Kemudian menumbuk tanah kering hingga butiran tanah dapat masuk ke dalam pignometer. Kemudian ambil sampel tanah sekitar 50 gram. Selanjutnya masukkan sampel tanah tersebut ke dalam pignometer. Kemudian tambahkan air suling secukupnya sampai batas garis skala, kemudian keluarkan gelembung udara di dalamnya dengan menggunakan pompa vakum atau pemanasan. Setelah itu menimbang berat pignometer berisi sampel berat. Masukkan air destilasi ke dalam pignometer hingga batas kalibrasi. Selanjutnya merebus pignometer kurang lebih 10 menit lalu mendiamkan pignometer sampai dingin. Setelah itu, mulailah mengukur suhu pignometer. Selanjutnya menimbang pignometer setelah direbus. Langkah pertama, menumbuk tanah, kemudian saring pada saringan nomor 40. Kemudian jangan lupa mencampur tanah dengan air destilasi. Setelah itu, masukkan benda uji mangkok ke segering. Kemudian kita membuat alur lurus pada tengah mangkok. Kemudian setelah itu, putar engkol alat, kemudian catat pukulan yang diperlukan. Lalu kemudian ambil sebagian tanah, kemudian masukkan dalam tanah. Kemudian masukkan benda uji ke dalam oven, kemudian timbang cawan beserta tanah keringnya. Langkah pertama, menambahkan air destilasi dan tanah sedikit demi sedikit. Kemudian mencampur dan menekan campuran tanah dengan tangan sampai mendapatkan tekstur yang diinginkan. Setelah itu, membentuk tanah dengan cara menggiling tanah dengan tangan di atas pelat kaca hingga berbentuk batang dengan diameter batang kurang lebih 3 mm. Lalu menimbang cawan kosong yang akan digunakan. Masukkan tanah ke dalam cawan. Lalu kemudian ditimbang. Setelah itu, memasukkan cawan ke dalam oven selama kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam di dalam oven, menimbang cawan berisi cawan kering. Langkah pertama, menyiapkan benda uji tanah yang sudah disiapkan. Masukkan benda uji tanah ke dalam tabung cetak belah. Setelah terbentuk,
Keluarkan benda uji dari tabung cetak belah dan mengukur diameter benda uji. Kemudian mengukur tinggi benda uji. Selanjutnya menimbang berat uji. Langkah selanjutnya meletakkan benda uji pada alat faksial. Kemudian mulailah membaca arloji ukur dan mendapatkan kecepatan. Setelah itu menghentikan pembanan apabila mengalami penurunan stagnan. Langkah terakhir mengukur sudut keretakannya. Pertama, setelah pengeringan dilakukan secukupnya, hancurkan gumpalan-gumpalan menjadi butiran-butiran dengan cara dan alat sedemikian sehingga butir-butir tanah tidak rusak. Kemudian campur tanah dengan air secukupnya secara merata, sehingga untuk benda uji yang pertama kadar air tanah yang diperoleh kira-kira 6% di bawah kadar air optimum. Lalu kemudian diamkan selama 24 jam. Setelah itu mengukur diameter, tinggi, dan berat dari silinder serta berat penumbuk. Selanjutnya memasukkan tanah ke dalam silinder 1/3 bagian. Kemudian menumbuhkan sebanyak 25 pukulan. Mengulangi langkah tersebut hingga silinder penuh. Setelah itu menimbang berat silinder plus tanah padat, kemudian mengeluarkan tanah padat dari silinder menggunakan alat sondir. Lalu mengambil sampel dari tanah padat, kemudian menimbang berat cawan plus tanah basah. Tahap terakhir memasukkan cawan ke dalam oven selama 1 hari. Kemudian menimbang berat cawan plus tanah kering. Langkah pertama menyiapkan alat dan benda uji berupa tanah, lolos saringan nomor 4. Kemudian mencampur tanah dengan air sesuai volume yang dibutuhkan agar kadar air menjadi optimum. Kemudian jangan lupa meletakkan kertas filter dan pelat ganjal pada silinder CBR serta memasang silinder sambung. Memadatkannya dengan 56 pukulan setiap lapis. Selanjutnya melepas silinder sambung dan meratakan permukaan sampel tanah serta menimbang berat silinder berisi sampel tanah. Langkah selanjutnya meletakkan kertas filter dan pelat beban di atas sampel tanah, kemudian meletakkan silinder pada mesin penekan. Selanjutnya mengatur piston agar menempel di permukaan sampel tanah. Kemudian mengatur arloji pada pembacaan 0. Jangan lupa menyalakan mesin dan membaca arloji pada saat penetrasi. Kemudian menghentikan mesin setelah terjadi penetrasi maksimum, yaitu 3 kali pembacaan dengan nilai yang sama. Kemudian mengukur diameter dan tinggi silinder serta menimbang berat silinder dan penumbuk. Tahap pertama menyiapkan tanah uji. Kemudian desaklah masuk cincin cetak, kemudian potong tanah dan ratakan sehingga contoh tanah rata dengan permukaan cincin cetak bagian atas maupun bawah. Selanjutnya menimbang benda uji bersama cincin.
Kemudian menyusun kotak geser, pelat dasar, batu pori, dan pelat atas atau kubah. Selanjutnya memasukkan kotak geser ke alat geser dan menambahkan air. Lalu mengatur arloji pengujiannya. Kemudian memasang beban. Biarkan beban normal yang telah dipasang sampai tanah mengalami konsolidasi. Tak lupa nyalakan mesin dan mulailah membaca arloji. Sampai gaya geser telah menunjukkan harga yang konstan atau sampai panjang pergeseran yang terjadi mencapai 10% diameter atau lebih benda uji. Setelah selesai, keluarkan contoh tanah dari kotak geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendi Saputra. Saya dari kelompok 1. Di sini saya bertanggung jawab untuk menjelaskan pengolahan data dari salah satu pengujian yang kita lakukan, yaitu pengujian kadar air tanah. Sebelumnya kita ketahui kadar air tanah itu sendiri adalah perbandingan antara berat air yang dikandung di dalam tanah dengan berat total sampel tanah. Kadar air dalam tanah dinyatakan dalam persen. Jumlah air yang dapat ditahan oleh tanah dinyatakan atas dasar berat atau volume. Baik, di sini pengujian kadar air tanah kita lakukan pada laboratorium mekanika tanah. Data-data yang kita butuhkan seperti berat cawan kosong, berat cawan plus tanah basah, berat cawan plus tanah kering, dan nomor cawan dilakukan pada laboratorium. Data yang kita dapat atau yang kita ambil yaitu sebagai berikut. Nomor cawan, di sini kita menggunakan 2 sampel, yaitu sampel 1 dan sampel 2. Baik, yaitu selanjutnya berat cawan kosong kita simbolkan dengan W1 dan kita satuankan dalam satuan gram. Berat cawan kosong pada cawan 1 yaitu sebesar 13 gram, sedangkan pada cawan 2 yaitu seberat 14,5 gram. Selanjutnya, data berat cawan kosong. Berat cawan plus tanah basah. Kita simbolkan dengan W2. Dan satuannya yaitu gram. Pada sampel 1 yaitu didapat sebesar 65,5 gram. Kita ambil sebanyak 65,5 gram. Dan untuk sampel 2 kita ambil pada sampel yaitu seberat 48 gram. Selanjutnya yaitu adalah berat cawan plus tanah kering. Berat cawan plus tanah kering ini kita dapat atau kita peroleh setelah 24 jam pengovenan sampel di dalam oven berderajat 110. Setelah 24 jam, sampel kita keluarkan dan kita timbang kembali dan mengalami penurunan. Untuk sampel 1 yaitu sebesar 48,9 gram dan untuk sampel 2 mengalami penurunan hingga berat 36,7 gram. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan tentang berat air. Berat air ini sendiri didapat dari nilai pengurangan, yaitu dari W2 dikurang dengan W3. Diketahui W2 ini adalah berat cawan tambah tanah basah, W3 adalah berat cawan tambah tanah kering. Kemudian kita masing-masing sampel kita kurangkan berdasarkan rumus, yaitu W2 dikurang dengan W3. Maka didapat hasil yaitu 16,6 gram. Seperti halnya dengan sampel 1, sampel 2 pun kita perlakukan sama, yaitu dengan pengurangan W2 dikurang dengan W3, yaitu didapat sebesar 11,3 gram. Selanjutnya perhitungan nilai berat tanah kering. Berat tanah kering ini kita dapat dari pengurangan antara W3 dikurang dengan W1. W3 ini adalah berat cawan tambah tanah kering dan W1 ini adalah berat cawan kosong. Didapat masing-masing sampelnya yaitu adalah 48,9 gram dikurangi dengan 13 gram.
maka didapat 35,9 gram. Selanjutnya untuk sampel 2 sama juga rumusnya, yaitu W3 dikurangi dengan W1, yaitu 36,7 gram dikurangi 14,5 gram, sehingga didapat 22,2 gram. Perhitungan selanjutnya yaitu adalah kadar air. Nah, kadar air sendiri rumusnya yaitu adalah W2 dikurang W3 per W3 dikurang W1, hasil dari pengurangan di atas dan pembagian dikalikan dengan 100%, karena kadar air ini dinyatakan dalam satuan persen. W2 dikurang W3 yaitu sebesar 16,6 gram dibagi W3 dikurang W1, yaitu dibagi 35,9 gram. Hasilnya dikalikan dengan 100%, yaitu sebesar 46,24 gram. 46,24%. Sama halnya dengan sampel 2, yaitu perhitungannya rumusnya tetap sama. Jadi kita langsung bagikan, yaitu nilai dari W2 dikurang W3, kemudian dibagi dengan nilai W3 dikurang W1, maka didapat hasil dan dikalikan 100 dan didapatkan hasil yaitu sebesar 50,90%. Kadar air rata-rata ini adalah penjumlahan antara sampel 1 dan sampel 2. Kita ambil rata-ratanya dari kedua sampel ini. Seberat apakah kadar air yang dimiliki pada sampel yang kita ambil dan diuji pada laboratorium? Yaitu 46,24% ditambah 50,90%. Kemudian hasil penjumlahannya kita bagikan 2 karena mau diambil rata-ratanya, dan didapat kadar air rata-rata sebesar 48,57%. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan data-data analisis ringan yang diuji pada laboratorium mekanika tanah. Nah, di sini sampel yang disiapkan pada pengujian analisis ringan sebesar 500 gram. Setelah diuji pada analisis ringan, pada mesin analisis ringan didapat data-data pada analisis ringan, yaitu pada analisis ringan nomor 4 didapat data 27,8 gram, dan pada seringan nomor 8 terdapat data 113,50 gram, dan pada seringan nomor 16 118,40 gram. Seringan nomor 30 82,80, dan seringan nomor 40 terdapat 23,70, seringan 50 16,60, seringan 60 terdapat 1,70, seringan 100 terdapat 29,60, dan seringan 200 28,80, dan PAN 57,10. Nah, pada berat kumulatif didapat berat kumulatif untuk seringan nomor 4 masih sama, karena di seringan nomor 4 itu agregatnya atau sampelnya lolos sehingga hanya berat PAN yang tersisa. Pada berat kumulatif pada seringan nomor 8 didapat dari 27,8 ditambah dengan berat tertahan 113,50, sehingga hasilnya 141,3. Selanjutnya untuk hasil dari seringan nomor 16 didapat dari 41,3 ditambah dengan 118,40, sehingga didapat hasilnya 259,7. Untuk seringan 30 berat kumulatif didapat dari berat kumulatif 259,7 ditambah dengan 82,80, sehingga hasilnya 342,7.
342,5. Rumus untuk berat kumulatif itu berat kumulatif ditambah dengan berat tertahan untuk analisis ringan selanjutnya. Untuk persentase persen nilai tertahan didapat dari berat sampel analisis ringan 500 gram dibagi dengan berat kumulatif, dan dikali 100% sehingga didapat 5,56. Dan untuk persen lolos 100% dikurang dengan persen tertahan. Mungkin itu sekian dari saya yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat jenis. Yang pertama ada berat piknometer kosong dilambangkan dengan W1 dengan satuan gram dengan berat pada sampel pertama yaitu 55,20 gram dan pada sampel kedua dengan berat 50,70 gram. Berat piknometer ditambah tanah kering dilambangkan dengan W2 dengan satuan gram dengan berat pada sampel pertama 100,50 dan pada sampel kedua 101,70 gram. Berat piknometer tambah tanah tambah air dilambangkan dengan W3 dengan satuan gram dengan berat pada sampel pertama yaitu 178,60 dengan sampel kedua 179,60 gram. Berat piknometer ditambah air dilambangkan dengan W4 dengan satuan gram dengan berat pada sampel pertama yaitu 163,10 gram dan pada sampel kedua 163,80 gram. Temperatur derajat Celcius pada hasil pengujian didapatkan sebesar 85 derajat Celcius pada sampel pertama dan pada sampel kedua sebesar 90 derajat Celcius. Untuk mendapatkan nilai A kita perlu mengurangi nilai W2 pada sampel pertama yaitu 100,50 dikurangi dengan nilai W1 sebesar 55,20 didapatkan hasil sebesar 45,3. Untuk nilai B kita perlu mengurangi nilai W3 pada sampel pertama yaitu 178,60 dikurangi dengan nilai pada W4 yaitu sebesar 163,10 didapatkan hasil sebesar 115,5. Begitupun pada sampel kedua. Untuk mendapatkan nilai C kita kurangi saja nilai A dengan nilai B. Pada sampel pertama kita kurangi nilai 45,3 dikurangi dengan 15,5 dapatkan hasil sebesar 29,8. Begitupun pada sampel kedua. Untuk berat jenis G1 dapat hasil dari nilai A dibagi sama nilai C, yaitu pada sampel pertama kita bagi nilai dari 45,3 dibagi 29,8 didapatkan hasil sebesar 1,52. Begitupun pada sampel kedua. Untuk berat jenis rata-rata kita jumlahkan berat jenis pada sampel 1 dan juga pada sampel 2 lalu kita bagikan 2 dapatkan hasil sebesar 1,48. G air pada temperatur derajat Celcius sebesar 0,9960 dan untuk yang terakhir hasil dari nilai G untuk 27,5 derajat Celcius yaitu 1 didapat dari nilai G air pada temperatur derajat Celcius dibagi G air pada 27,5 derajat Celcius.
Berikut pengolahan data dari batas cair atau liquid limit. Yang pertama yaitu pada pukulan berat cawan kosong pada pukulan 15 kita dapat 11,9 dan 12,9, pukulan 25 12,8 dan 14,4, pukulan 35 12,2 dan 12,4. Selanjutnya berat cawan plus tanah basah atau W2 dalam satuan gram ya. Pukulan 15 29,8 dan 21,2, pukulan 25 23,9 dan 23,3, pukulan 35 24,5 dan 25. Kemudian selanjutnya berat cawan plus tanah kering atau W3 terdapat pada pukulan 15 26,2 dan 16,6, pukulan 25 18,4 dan 21, pukulan 35 21,4 dan 20,8. Selanjutnya berat air pada pukulan 15 kita bisa berat air ini kita bisa hitung dengan rumus W2 dikurang W3. Ya, rumusnya dapat dilihat di sini, rumusnya sama, jadi kita bisa langsung tarik rumusnya sehingga pada yang terakhir yaitu pukulan 35. Selanjutnya itu berat tanah kering. Berat tanah kering ini kita bisa menggunakan rumus W3 kurang W1. Kemudian langsung saja kita tarik rumusnya hingga ke pukulan 35 dan dapat hasil 8,4. Kadar air di sini kita bisa menggunakan rumus A per B dikalikan dengan 100. Sama juga kita bisa tarik rumusnya hingga ke pukulan 35 ya. Kemudian kadar air rata-rata. Kadar air rata-rata ini pada pukulan 15 yaitu kadar air dari pukulan 15 yang pertama ditambah pukulan 15 yang kedua dibagi 2. Kemudian kita bisa tarik rumusnya ke sini dan mendapatkan hasil 50,50. Kemudian berikut ini adalah grafik dari batas cair. Berikut pengolahan data batas plastis atau plastis limit. Berat cawan, data yang kita dapat yaitu pada pukulan 25 12,8 dan pukulan 35 12,2 dalam satuan gram. Kemudian berat cawan plus tanah basah atau M2, pukulan 25 23, pukulan 35 24,5 gram. Kemudian yang berat cawan plus tanah kering atau M3 terdapat 21 gram. Kemudian yang pukulan 35 21,2 gram. Berat air atau A menggunakan rumus M2 dikurang M3. Pukulan 35 juga sama, M2 dikurang M3. Kemudian berat tanah kering. Berat tanah kering kita bisa menggunakan rumus M3 dikurang M1. Dan kita dapat hasil 8,2 gram. Kemudian yang pukulan 35 sama juga M3 dikurang M1 dan dapat hasil 9,9 gram. Kadar air kita bisa menggunakan rumus A dibagi B dikali dengan 100 dan didapat 24,4 gram untuk pukulan 25. Untuk pukulan 35 A dibagi B dikali 100 sehingga mendapatkan hasil 36,7 gram. Kadar air rata-rata atau batas plastisnya yaitu jumlah dari 24,4
4 dan 36,7 dibagi 2 sehingga dapat 30,53 gram. Baik, berikut saya akan jelaskan pengolahan data dari pengujian tekan bebas. Yang pertama yaitu berikut data yang kita dapat dari pengujian, yaitu data sampel diameter 5 dengan tinggi 9,6, volume yaitu didapat dari 0,25 dikali pi kali nilai dari diameter, kemudian dipangkatkan 2 dan dikali dengan tinggi. Jadi didapatkan hasil 188,5. Kemudian luas kita dapat hasil 19,63. Nilai ini didapat dari 0,25 dikali pi dikali nilai dari diameter dipangkatkan 2. Selanjutnya berat tanah basah. Berat tanah basah terdapat yaitu 283 dari pengujiannya. Selanjutnya berat tanah kering 230, kadar air 23,04 kita dapat dari rumus berat tanah basah dikurangi berat tanah kering dibagi dengan berat tanah kering dikali 100. Berat volume basah. Berat volume basah didapat dari berat tanah basah dibagi volume yang didapat hasil 1,50. Berat tanah kering hasilnya itu 1,22 didapat dari berat tanah basah bagi 1 tambah kadar air dibagi 100 kemudian dibagikan dengan volume. LCR kita ambil yaitu 0,19 kg per liter. Oke, kita masuk pada pengolahan datanya. Deformasi aksial, pembacaan deformasi. Berikut ada nilai-nilai pembacaan deformasi. Selanjutnya yaitu regangan aksial. Regangan aksial kita bisa cari dengan rumus pembacaan deformasi ya, DH dibagi dengan nilai diameter dibagi dengan nilai diameter dikali 10 kemudian dikalikan dengan 100, terdapat 0,000. Selanjutnya sama juga kita bisa menggunakan rumus DH per H dikalikan dengan 100 ya. Nilai diameter ini bisa kita kunci, kemudian kita bisa langsung tarik agar bisa mendapatkan nilai selanjutnya hingga akhir yaitu 13,00. Selanjutnya masuk pada gaya dan tegangan aksial. Gaya aksial, pembacaan beban kita dapat yaitu 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Gaya aksial kita dapat dari rumus pembacaan beban atau diff dikali dengan berat volume kering. Kemudian berat volume kering ini, nilai dari berat volume kering ini bisa kita kunci rumusnya, kemudian ditarik agar bisa mendapatkan nilai yang lainnya. Selanjutnya tegangan aksial. Koreksi luas. Koreksi luas ini bisa didapat dari rumus luas nilai volume dibagi 1 kurang regangan aksial dibagi 100. Selanjutnya nilai dari volume ini bisa kita kunci dan kita langsung bisa tarik rumusnya ke bawah agar mendapatkan nilai selanjutnya. Masuk pada tegangan. Tegangan ini kita dapat dari rumus gaya aksial dibagi dengan koreksi luas.
Kita langsung bisa tarik rumusnya ke bawah hingga bisa mendapatkan nilai yang lainnya. Kemudian berikut adalah grafik dari uji tekan bebas. Di sini ada nilai tegangan dan di bagian bawah nilai regangan. Nilai tegangan ini dinyatakan dengan satuan kg/cm, kemudian regangan ini dengan satuan dengan persen. Selanjutnya yaitu uji Proctor standar. Sebelumnya, uji Proctor standar atau pemadatan adalah suatu proses menaikkan berat unit tanah dengan memaksa butiran-butiran tanah menjadi lebih rapat dan mengurangi pori-pori udara. Maksud dan tujuan dari percobaan Proctor yaitu untuk memperoleh tanah yang mempunyai sifat-sifat fisis yang sesuai bagi suatu pekerjaan tertentu, memperbesar daya dukung tanah, dan memperkecil pori-pori tanah, sehingga daya rempasan air melalui tanah padat tersebut akan mengecil. Data pengujian yang didapat di laboratorium yaitu diameter Proctor yaitu sebesar 10 cm, tinggi sebesar 11,5 cm, dan volume sebesar 903,210 cm3, yang mana merupakan hasil dari 1/2 dikali dengan nilai Pi yaitu 3,14 dikalikan dengan diameter dipanggalkan 2 dan dikalikan dengan tinggi yaitu sebesar 11,5 cm. Berat penumbuk yang digunakan yaitu sebesar 4,18 kg dengan jenis lapisan sebesar 3 lapis, di mana setiap lapisan sebanyak 25 tumbukan. Beratannya yang digunakan yaitu sebesar 2000 gram, di mana beratannya plus silinder sebesar 5430 gram untuk sampel 1, 5512 untuk sampel 2, 5534 untuk sampel 3, 5546 untuk sampel 4, dan 5594 untuk sampel kelima. Berat silinder yang digunakan yaitu seberat 3818 gram, di mana volume berat tanah padat untuk sampel 1 yaitu 1612 gram, sampel 2 sebesar 1694, sampel 3 sebesar 1716, sampel 4 sebesar 1728, dan sampel 5 sebesar 1776, di mana berat tanah padat didapat dari berat silinder plus tanah padat dikurangi dengan berat silinder. Berat volume basah untuk sampel 1 yaitu sebesar 1785, sampel 2 sebesar 1876 gram, sampel 3 sebesar 1900, sampel 4 sebesar 1913, dan sampel 5 sebesar 1966. Berat volume basah didapat dari berat volume padat dibagi dengan nilai volume yaitu sebesar 903.210 cm3. Ini merupakan hasil dari beracauan untuk sampel 1 yaitu sampel 1A sebesar 13,4, sampel 1B 14,6, sampel 2A sebesar 13,9, sampel 2B sebesar 12,7, sampel 3A sebesar 15,1, sampel 3B sebesar 14,7, sampel 4A 13,2, sampel 4B sebesar 14 gram, dan terakhir sampel 5A 14 gram dan sampel 5B sebesar 13,3 gram. Selanjutnya beracauan plus tanah basah.
Untuk yang A merupakan sampel 1 yaitu sampel 1A yaitu 47,3, yang B 40,6, sampel 2A 43,3, sampel 2B sebesar 44,9. 49,4 untuk sampel 3A, 50,5 untuk sampel B. Begitupun dengan ini merupakan sampel dari berat cawan plus tanah basah dari sampel 5 dan ini untuk sampel 4. Berat cawan plus tanah kering ini untuk sampel 1, kemudian sampel 2, sampel 3, sampel 4, dan sampel 5 sebesar 42,5 untuk sampel A dan 38,5 untuk sampel B. Berat air yang didapat yaitu 4 untuk sampel 1A merupakan hasil pengurangan dari berat cawan plus tanah basah dan berat cawan plus tanah kering. Begitupun dengan sampel B maupun sampel 1, 2, 3, 4, 5 A maupun B. Berat tanah kering didapat dari berat cawan kosong berat cawan plus tanah kering dikurangi dengan berat cawan kosong. Begitupun dengannya untuk sampel B maupun sampel 1, 2, 3, dan 4. Kadar air didapat dari berat air dibagi dengan berat tanah kering, kemudian dikalikan dengan 100. Hal itu pun sama juga dengan sampel B maupun sampel 1, 2, 3, 4, ataupun 5. Kadar air rata-rata untuk sampel 1 didapat dari kadar air rata-rata A dijumlahkan dengan kadar air rata-rata B, kemudian dibagi 2. Sama halnya dengan sampel 2, 3, 4, maupun 5. Berat volume kering didapat dari berat volume basah dibagi dengan 1 ditambah dengan kadar air rata-rata dibagi dengan 100. Begitupun dengan sampel 1, 2, 3, 4, maupun 5. Pengujian selanjutnya yaitu uji California Drilling Ratio atau CBR. Sebelumnya CBR adalah perbandingan antar kekuatan tanah yang bersangkutan dengan kekuatan agregat yang dianggap standar. Yang pertama adalah kadar air berat cawan kosong yang didapat untuk sampel A yaitu 12,5 dan sampel B sebesar 13,5. Berat cawan plus tanah basah yang didapat yaitu 46,7 untuk sampel A dan 44,5 untuk sampel B. Berat cawan plus tanah kering yaitu 39,6 untuk sampel A dan 38,7 untuk sampel B. Berat air yang didapat yaitu 7,1, di mana 7,1 merupakan hasil pengurangan dari berat cawan plus tanah basah dan berat cawan plus tanah kering. Begitupun dengan sampel B, 5,8 didapat dari berat cawan plus tanah basah yaitu 44,5 dikurangi dengan 38,7. Berat tanah kering untuk sampel A yaitu 27,1 didapat dari berat cawan plus tanah kering dikurangi dengan berat cawan kosong. Begitu juga untuk sampel B, 25,6 didapat dari 38,7 dikurangi dengan 13,1. Kadar air yang didapat untuk sampel A yaitu 26,2, di mana 26,2 merupakan hasil pembagian dari 7,1 dibagi dengan
27,1 dikalikan dengan 100. Sama juga dengan sampel B, 22,7 didapat dari 5,8 dibagi dengan 25,6 dan dikalikan 100. Kadar air rata-rata yang didapatkan yaitu sebesar 24,4, di mana 24,4 merupakan hasil penjumlahan dari kadar air untuk sampel A dan sampel B, kemudian dibagikan dengan 2. Selanjutnya yaitu berat isi. Berat mol yang didapat yaitu sebesar 8.991 gram. Kemudian berat tanah basah plus kontainer yaitu sebesar 11.819 gram. Berat tanah basah yaitu 2.828 gram, di mana merupakan pengurangan dari 11.819 yang merupakan berat tanah basah plus kontainer dikurangi dengan berat mol yaitu sebesar 8.991. Kemudian berat isi basah yang didapat yaitu merupakan hasil pengurangan dari 2.828 dikurangi dengan volume cetakan. Berat isi yang didapat yaitu sebesar 0,70 gram, merupakan hasil dari berat isi basah dibagi dengan 1 dijumlahkan dengan kadar air rata-rata dan dibagikan dengan 100. Selanjutnya yaitu penetrasi. Bacaan dial PR yang didapatkan yaitu sebesar 8, 14, 19, 22, 26, 31, 35, 37, dan 41. Kemudian beban yang didapat merupakan hasil pembagian dari bacaan dial PR dibagi dengan profile ring calibration yaitu 10,82777. Begitupun hasilnya sampai dengan 443,939. Untuk nilai CBR rata-rata yang didapatkan yaitu sebesar 62,85 yang merupakan hasil penjumlahan dari penetration 0,1 dan penetration 0,2 dan dibagikan 2. Bagian selanjutnya yaitu unsur geser langsung. Sebelumnya, kekuatan geser tanah adalah daya tahan tanah terhadap deformasi yang diakibatkan oleh pergerakan partikel tanah akibat tekanan geser. Untuk selanjutnya, data yang ditemukan di lapangan yang pertama adalah dimensi sampel yaitu sebesar 6,5 cm, tinggi sampel sebesar 1 cm. Kemudian luas sampel didapat dari 1/4 dikali dengan nilai P yaitu 3,14, kemudian dikalikan dengan dimensi sampel dan dipangkat 2. Gaya normal yang didapat yang pertama adalah P1 sebesar 10 kg, P2 sebesar 16 kg, dan P3 sebesar 32 kg. Selanjutnya, untuk nilai tegangan normal didapat dari nilai P dibagi dengan luas sampel, di mana S1 yaitu nilai P sebesar 10 kg dibagi dengan 33,1663. Hasilnya yaitu 0,302. Untuk S2 di mana 16 dibagi dengan 33,1663. Hasilnya yaitu 0,482. Untuk S3 nilai 32 kg dibagi dengan luas sampel sebesar 33,1663, maka hasilnya yaitu 0,965. Nilai pembacaan
merupakan data yang didapat di lapangan beserta dengan gaya gesernya. Untuk tegangan geser, perhitungannya yaitu nilai gaya geser dibagi dengan luas sampel. Hal tersebut sama juga dengan data yang di bawahnya, di mana nilai dari gaya geser dibagi dengan luas sampel, yaitu 33,1663. Selanjutnya dibuat grafik hubungan tegangan geser dan tegangan normal, di mana 3 titik ini merupakan nilai dari tegangan normal. Kemudian untuk tegangan gesernya dihitung dengan rumus tegangan normal dikali dengan tan, kemudian dijumlahkan dengan nilai dari kohesi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.